Selamat pagi para sahabat GKI Kelas Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu di dalam rangkaian Bina Iman pada saat ini. Pada saat ini saya berada di pinggiran sebuah kali atau kita mengenalnya sebuah sungai, di mana sungai itu menjadi sebuah habitat, menjadi sebuah ekosistem bagi banyak hal apa-apa masuk ke dalam sungai. Dari yang hidup bahkan sampai yang mati, dari yang bermanfaat hingga sampai sampah-sampah pun kemudian masuk ke sungai dan dibawa ke lautan yang luas. Sungai menjadi tempat untuk saling berbagi tentang apa? Berbagi tentang kehidupan, di mana di dalam sungai ini ada ikan-ikan yang memanfaatkan berbagai macam mikroba, bakteri, plankton yang ada di alam ini dimanfaatkan sebagai sarana ikan-ikan ini untuk hidup. Dan ketika ikan-ikan ini semakin besar, ada para pemancing yang tadi sempat ada satu atau dua orang tadi yang mancing untuk mendapatkan lauk dari sungai. Saling berbagi di dalam sebuah aliran sungai. Bahkan juga ketika sawah-sawah yang ada di sebelah sana, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana juga membutuhkan aliran air yang itu juga berasal dari sungai ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang saling berbagi, itu kita kalau membaca di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, di sana dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Para sahabat semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah Yudas pergi di dalam perjamuan malam yang terakhir, di mana ini menjadi sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seluruh muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Di sini kata kuncinya adalah saling. Saling artinya ada interaksi antara satu atau dua entitas yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengasihi. Jadi bukan hanya satu atau bukan hanya satu pihak atau satu kelompok saja yang mengasihi, sementara kelompok yang lain tidak mau mengasihi. Nah, ini menjadi sebuah perintah di dalam perjalanan kehidupan gereja hingga saat ini, bagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan, sudah meneladankan di dalam kehidupannya, bahkan ketika ia harus mati di kayu salib, itu menjadi sebuah bentuk kasihnya kepada umat manusia. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa kini? Tentunya kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Di antara suami dan istri tentunya juga harus saling mengasihi. Bukan hanya perempuan istri yang menuntut untuk dikasih tetapi tidak mau mengetahui, memahami sang suami. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya sekedar laki-laki yang menuntut untuk dikasih oleh istrinya, tetapi pun juga harus mengerti akan kebutuhan dari istri. Nah, begitu pula di dalam kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja pun juga terjadi hal yang sama seharusnya, yaitu bagaimana kehidupan para pelayan-pelayan gereja, para aktivis-aktivis gereja yang memberikan karya pelayanannya, itu juga artinya ia memberikan kasih kepada umat. Tetapi begitu juga umat harus menunjukkan respon juga di dalam perjalanan pelayanan gereja. Harus saling bahu-membahu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya berbicara soal para pejabat gereja yang berkarya, berpelayanan, yang mengasihi saja, tetapi juga seluruh umat yang ada di dalam komunitas gereja itu semestinya juga memberikan kasihnya, memberikan sesuatu hal di dalam dirinya kepada
para pejabat gerejawi atau para pelayan-pelayan gerejawi. Artinya di sana ada saling mengasihi, ada saling mendukung, ada saling menopang, sehingga perjalanan kehidupan bergereja itu boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berkembang di dalam mengarungi ruang dan waktu. Nah, biarlah pesan ini juga boleh kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita berjumpa dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, ketika kita berjumpa di dalam komunitas dengan seluruh umat Tuhan, dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, tetangga rumah kita, bahkan mereka juga yang tidak satu iman dengan kita. Kita harus menunjukkan kasih itu, karena kasih ini menjadi sebuah identitas di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan para murid-murid Kristus. Dan dengan kasih ini, ketika ini terwujud dengan utuh, maka niscaya damai sejahtera di bumi akan hadir, akan nyata seperti di surga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, Tuhan memberkati.